Akhirnya orang ini diseret ke bawah, masuk ke di sini namanya asfalas safilin. Asfalas safilin. Dia digabungkan dengan ruh para durjana, penjahat-penjahat, kafir-kafir, munafik dan lain-lainnya, digabungkan dan disiksa. Berbagai macam jenis siksaan menjadi tanggungan sesuai dengan kadar dosa yang ia buat di dunia. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sambil nunggu kiamat disiksa. Bil ghuduwi wal asal. Dia disiksa pagi dan petang hari. Dia disiksa pagi dan petang hari. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, kalau nggak salah masih di Masjid At-Taqwa ketika itu ya. Saya pernah cerita, dan cerita ini bermula dari wafatnya tetangga saya. Saya yang selenggarakan, memandikan, mengapani, lalu ikut menyolatkan. Ketika dikuburkan, lihat, ini musola, ya, ini tempat pekuburan, ini jalan, ini juga jalan. Nah ini sawah, ya, ini sawah. Bapak Ibu, setelah dia disolatkan, dia pun dibawa kemari. Kuburannya tuh di sini, ya, kuburannya di sini. Kemudian waktu dimasukkan ke liang lahat, dari sela-sela kaki kami kan, saya posisi saya berdiri sini, ini banyak nih keluarganya mengelilingi sini kan. Nah dari sela-sela kaki kami menyelinap satu ekor ular yang berwarna hitam. Ularnya besar, kira-kira sepegelangan tangan saya, panjangnya mungkin ada 3 meteran. Ular itu datang di sela-sela kaki kami. Bapak Ibu tahu kalau ular ngelihat orang, satu orang saja dia lari, betul nggak? Kalau ini enggak, malah kaki kami dia berjalan tanpa rasa takut. Kemana dia mengarah? Ke arah kuburan ini. Lalu dia langsung masukkan tubuhnya, menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang. Orang waktu dia lewat, ular langsung menjerit-jerit, ya. Gimana enggak menjerit? Ularnya hitam gede lagi. Apalagi ular hitam itu ular tanah umpamanya, kan sangat berbisa, Pak. Ya kan? Ini enggak. Dia tanpa takut tuh ular menuju ke arah kuburan, langsung menjatuhkan dirinya ke dalam. Jenazah yang sudah hampir diletakkan, ular begitu besar masuk, otomatis 3 orang yang di dalam itu yang memasukkan ini main lempar aja langsung ke dalam, ya, nggak sempat lagi diatur semacamnya, lempar. Aneh Pak Ibu, nggak siapa yang diganggu oleh ular itu, tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi, ya, langsung masuk ke liang lahat tadi. Masya Allah, standby di situ, kayak mau ngapain, kayak kami juga nggak tahu, langsung masuk itu standby, dikasih papan langsung naik, orang ini naik ke atas, langsung dikubur. Anaknya pada nangis, istrinya nangis melihat kejadian itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, sorenya datang adiknya mengantarkan amplop ke saya. Untuk apa? Saya bilang, karena Ustaz telah mampu membantu menyelenggarakan jenazah abang saya. Berikan pada anaknya, anaknya lebih berhak. Ini adalah kewajiban saya sebagai tetangga kepada tetangga, muslim kepada muslim. Lalu apa kata adiknya ini? Abang saya meninggal dalam keadaan mencandu minum-minuman keras. Jadi udah lama meninggalkan sholat dan mencandu miras. Oh begitu ya, pantesan waktu saya mandiin, nggak usah saya cerita deh, waktu saya mandiin pokoknya nek saya ngeliatnya Pak. Baik, waktu dikapani juga baik. Esoknya lah, ini dia puncak cerita kita. Esoknya datang tetangga saya. Jadi rumah saya itu di sini. Ini kira-kira 300 meter lagi ke sana. Nah, ini rumahnya dia. Ini ada gang lagi. Ini rumah saya. Nah ini rumah tetangga saya yang satu lagi.
Nah, tetangga saya ini dia membuat tempe dan tahu toge, ya, dijual ke pasar di sini. Pulangnya dengan bendi. Tahu bendi, Pak? Bendi tahu? Delman yang pakai kuda, ya. Biasanya dia berangkat itu 3:30 subuh, udah berangkat ke pasar. Pulangnya jam 9, jam 10. Ingat ya, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang disiksa. Pas lewat sini, kudanya langsung ngamuk. Kuda delman itu langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan kuda itu hampir meloncat ke sawah, ya. Untung sopir delman ini segera loncat dan dilarikannya kuda itu menjauh. Apa kata si sopir delman ini? Kuda melihat hantu. Ini mencari hantu mah. Masa hantu di waktu duha? Baik kaum muslimin, selanjutnya sampai di rumah, dia langsung gedor pintu rumah saya. Dia langsung gedor. Jam 10-an saya ingat dia ngedor pintu rumah saya. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa? Pucat sekali wajahnya. Beliau mengatakan, di muka kuburan itu kuda yang saya tunggangi ngamuk. Ya, delman saya tunggangi ngamuk. Kata si sopir delman, dia ngelihat hantu. Saya katakan, pertama, nggak ada hantu. Yang kedua, kejadian seperti ini terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang menunggangi unta bersama para sahabat. Nabi lihat kuburan. Ternyata unta Nabi langsung mengamuk, ya. Bukan mengamuk sebenarnya, tapi ketakutan. Nabi segera turun, lalu untanya ditambat agak jauh. Lalu Nabi berkata, kalian tahu ini kuburan siapa? Maka kata sahabat, saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan fulan bin fulan dari kabilah anu. Kalau yang ini kuburan fulan bin fulan dari kabilah anu. Kata Nabi, ketahuilah oleh kalian, mereka berdua sekarang ini sedang diazab. Ingat ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, orang yang diazab di alam kubur, selain jin dan manusia dapat mendengarkan jeritan siksaan mereka. Demi Allah kata Nabi, kalau aku doakan kepada Allah agar kamu mampu mendengarnya, pasti kamu akan pingsan kalau nggak mati. Saking mengerikan jeritan orang-orang yang disiksa, bagaikan pakai mic, Pak, ya. Wah, macam-macam jenis siksaannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, seandainya diizinkan oleh Allah Nabi mendoakan, kita nggak akan tenang hidup nih. Sebentar kaget, ya. Kalau nggak mati pingsan paling tidak, kata Nabi, saking hebatnya. Lah, onta, kuda, ini termasuk binatang yang juga mendengar. Baik kaum muslimin, lalu saya katakan, ya sebenarnya satu kampung ini tahu kok yang meninggal ini memang pencandu, ya, udah lama meninggalkan sholat dan udah lama cekek botol, mati dalam keadaan seperti itu. Man laqiyallah wa huwa mudminul khamri laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang meninggal berjumpa dengan Allah sementara dia masih mencandu khamar, mencandu barang-barang haram itu, dia berjumpa dengan Allah sementara Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya.